الحنين. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. Tapi sekarang ini umat tidak difikirkan lagi, sehingga umat tak ada harganya. Umat Islam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Perempuan-perempuan muslimah disewakan per jam 20.000, 30.000 rupiah. Diekspor ke luar negeri, hadirin mulia. Kadang-kadang masakin majikannya yang kafir babi. Open eyes, buka mata Pak. Jutaan mungkin, ratusan ribu wanita-wanita muslimah kita terhina, hadirin mulia, di negeri-negeri kafir. Menjadi mereka bukan hamba sahaya, tapi mereka diperlakukan seperti orang-orang hina. Cebokin orang kafir, tak boleh sholat. Pergilah Pak ke Hong Kong sekali Pak, pergilah ke tempat-tempat negara-negara yang banyak wanita-wanita kita di sana. Ada gak kita pikirkan ini Pak? Mestinya Pak, pemerintah pulangkan mereka perempuan-perempuan itu semua. Ini kesalahan kita laki-laki Pak, kita tak mau keluar, maka perempuan yang keluar negeri. Coba kalau laki-laki semua keluar jalan Allah dakwah, perempuan jadi mulia di rumah, terhijab. Gara-gara nasi bungkus, satu bungkus, orang ditusuk, dibunuh. Tak ada harganya, laki muslim tak ada harganya. Rebutan zakat 20.000 diinjak lehernya mati. Ini harga umat hari ini, hadirin mulia. Kenapa tak ada yang fikirkan umat? Siapa yang fikirkan umat hari ini? Kita fikirkan kampung kita saja, fikirkan masjid kita saja, fikirkan diri kita saja. Maksimum fikirkan negara kita saja. Ada yang fikirkan Afrika di sini Pak? Siapa ke Afrika Pak? Amerika, Eropa, Argentina, Brazil, Rusia. Umat hari ini gelisah hidup tanpa agama. Rasulullah duduk di Makkah, Madinah, tapi fikir beliau menembus seluruh penjuru mata angin. Fikir Nabi kemana-mana, hadirin mulia. Menangis hari-hari, ya Rabbi ummati, ummati, umatku, umatku. Sehingga apa yang terbentuk di zaman Rasulullah, hadirin mulia, sahabat-sahabat yang miskin itu ditakuti, hadirin. Miskin, kurus, kerempeng. Pernah satu ketika, hadirin mulia, jamaah bergerak, amirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ke Kisra. Ada seorang raja waktu itu namanya Rustum. Itu raja, hadirin mulia, jahat, kafir, menentang dakwah. Jamaah datang, pasukan muslim datang, hadirin mulia, berkemah di depan pintu gerbang kerajaan. Kemudian diberikan kabar, besok kami akan kirimkan utusan untuk berdialog dengan Raja Rustum, negosiasi. Karena memang dakwah harus masuk, mereka halangi. Maka Rustum pun, hadirin mulia, telah siapkan penyambutan untuk utusan orang Islam. 100.000 tentara di sebelah kiri, 100.000 tentara di sebelah kanan. Dibentangkan, kalau sekarang karpet merah lah, khusus tamu negara. Utusan Rasulullah SAW datang dari Madinah, pergi ke sana. Musyawarah sahabat seperti ini. Sa'ad bin Abi Waqqas lihat satu persatu sahabat. Siapa kira-kira yang berani ke sana, yang siap ke sana? Seorang sahabat namanya Ribi'i bin Amir radhiyallahu an, kurus, kerempeng, miskin, tak punya baju Pak. Cuma ada pakaian menutupi auratnya dari pusar sampai ke lutut. Dia punya tombak sudah karatan, ada kuda, bukan kuda, keledai, kecil, kurus juga, tak gagah keledainya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Ribi'i, antum siap pergi ke Rustum berdakwah? Siap. Akhirnya diputuskan musyawarah, Ribi'i berangkat sendirian. Jamaah nunggu Pak. Antum bayangkan seorang sahabat yang tak punya pakaian diutus pergi menghadap raja, presiden waktu itu. Dan Rustum nih Pak, raja hebat, mahkotanya 250 kg emasnya, digantung pakai rantai, dia masukin kepala dari bawah. Karena kalau terlalu kepala dipecah kepala dia, karena saking beratnya itu mahkota. Ribi'i bin Amir datang sendirian, disambut 200.000 tentara. Sedikit pun tak ada gentar di hati mereka, tak ada rasa takut di hati Ribi'i bin Amir. Berjalan sendirian, hadirin yang mulia, tak terkesan dengan 200.000 senjata yang siap memenggal lehernya.
Rustum lihat siapa yang datang. Sebelum perjalanan hadirin mulia ketemu seorang sahabat. Ribi mau kemana? Saya diutus oleh Amir Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi dakwah ke Rustum. Kenapa kau tak pakai baju? Dia bilang saya tak ada baju. Ini pakai ini nih. Dia beli kain untuk alas pelana kudanya sahabat tadi, atau sejenis kulit. Ribi bin Amir hadirin mulia, dalam kitab Hayatus Sahabat dikatakan melipat dua kain tadi, dibolongin tengahnya, dibolongin, dimasukin ke badannya, diikat pakai tali. Kemudian dia bilang, Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan aku pakaian tanpa bersusah payah. Dia sujud sama Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan aku pakaian tanpa bersusah payah. Tak dijahit bajunya Ustaz, cuma diikat pakai tali. Dia jalan sampai di depan istana Rustum, di tempat penyambutan tamu itu. Keledainya diikat di kursi raja. Dia bilang, kalian, kamu apa-apaan? Ini kursiku. Kan bisa ikat, tempat ikat juga sama kan. Tak terkesan Pak dengan raja, tak terkesan dengan emas, intan, berlian, sahabat, karena mereka tahu semua itu makhluk dan tak ada harga dalam pandangan Allah. Emas dengan batu bata merah dalam pandangan sahabat sama Pak, sama-sama makhluk yang tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Rustum speechless, tak faham apa yang mau diomongkan sama orang ini. Dia bilang, kalian ini, kamu ini seperti seekor musang yang masuk ke sebuah taman, sebuah kebun, kemudian memakan apa-apa yang di dalam kebun tadi. Kebun itu milik kami, lubangnya kecil, kamu masuk masih kurus badanmu, tapi kamu makan banyak di sini, nanti badanmu membesar gemuk, kami pemilik kebun marah dan kami akan hajar kalian. Kalian tak akan bisa lari karena masuk ke lubang kecil tadi udah gak muat lagi, badanmu kebesaran. Apa kata Ribi bin Amir? Itu ceritamu saja, kau lihat apa yang terjadi nanti. Kami yang hancur apa kalian yang hancur? Aku datang ke sini, kata Ribi bin Amir hadirin mulia. Kan dibilang, kenapa kalian datang jauh-jauh dari Madinah? Bodoh. Majina ilaikum. Bukan aku yang datang ke sini, kata Ribi. Allahu ta'asana ilaikum. Allah yang hantar aku ke kamu untuk membebaskan kalian semua dari perbudakan dari makhluk kepada makhluk, penghambaan dari makhluk kepada makhluk, menjadi penghambaan dari makhluk kepada Allah. Kami datang ke sini mau membebaskan kalian dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Terimalah Islam. Kalau tidak, sebentar lagi akan datang satu pasukan yang semua mencintai mati melebihi kalian mencintai hidup. Miskin Pak, menggetarkan tiang-tiang kerajaan Kisra. Hari ini Pak, ada nggak orang seperti itu? Kenapa sahabat begitu dahsyat, begitu hebat hadirin mulia? Karena di hati mereka ada kalimah la ilaha illallah. Ini kalimah nggak main-main beratnya Pak. Ditimbang kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa minta satu amalan untuk berzikir. Kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Ya Rabb, bukankah semua orang ucapkan kalimat itu? Tidak, bukan masalah itu. Kamu tahu nggak itu kalimat diletakkan di sebelah timbangan, kemudian 7 lapis langit dan bumi di sebelah timbangan yang lain, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi.